Tentu kita menghargai semua sikap masing-masing dari partai, tapi kita punya satu kesepakatan bahwa untuk wakil presiden kita berikan satu kewenangan yang sangat luas ya bagi calon yang kita usung ini, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi kalaupun nanti Pak Anies menyampaikan pikiran beliau terkait dengan siapa yang cocok untuk mendampingi beliau, tentu itu akan diikuti dengan satu diskusi yang mendalam, satu diskusi yang penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Saya meyakini itu. Artinya tidak akan cabut gitu ya? Ya, enggak. Saya sih masih optimis bahwa dengan situasi yang saat ini sangat hangat di antara kita semua, tentu kita akan berpikir yang lebih luas dibandingkan kepentingan dari masing-masing partai. Dan itu saya yakini itu juga ada di baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cada. Keren banget. Keren. Saya dengan sahabat lama saya ya yang hampir mengakhiri masa jabatan sebagai anggota DPR. Mudah-mudahan lanjut ya. Dapil Lampung, jangan lupa Dapil Lampung. Oh, Lampung 1 ya, Taufik Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke. Bro Taufik ya, kalau kita ngomong orang-orang dari Nasdem tidak ngomong Anies Baswedan, tidak ngomong yang terbaru, rasanya agak aneh ya. Anda di Komisi 3 ya? Komisi 3. Oke, saya mau soal putusan PN dulu. Ya. PN Jakarta Pusat kita sudah tahu putusan yang menunda pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari atas putusan terhadap gugatan Partai Prima. Itu apa sikap Komisi 3 yang Bung ketahui, atau jangan-jangan belum ada sikap? Ya. Oke, saya taruh sini. Oke. Ya kalau sebagai komisi tentu saya tidak bisa mengatasnamakan komisi karena kan artinya belum ada sikap komisi. Ya, karena memang putusannya juga keluar ketika kita lagi reses gitu ya. Oh, iya, reses sekarang. Ya, sekarang masih reses. Nah, sehingga ya nanti mungkin setelah masuk masa sidang kita bisa diskusi-diskusi, tapi ya tentunya semua kita serahkan kepada masing-masing fraksi menyikapi putusan tersebut. Ya sudah ada beberapa sikap yang dikeluarkan oleh anggota yang mewakili dari fraksi yang masing-masing. Ya, kalau dari Nasdem jelas kita ingin pemilu tetap diselenggarakan tahun 2024, bahkan kita sudah mempersiapkan segala langkah menuju pemilu 2024 ya, termasuk juga untuk pilpresnya selain juga pileg. Ya, jadi kalau kemudian ada upaya untuk menunda pemilu 2024 ini, ya tentu kita ingin agar upaya tersebut tidak terwujud. Ya. Oke, tapi putusan sudah dikeluarkan. Ya. Dan yang namanya putusan pengadilan kita tahu karena kita sama-sama orang hukum, dianggap benar sampai dibatalkan pengadilan tingkat atasnya ya. Res judicata pro veritate habetur ya. Nah, apa resep Anda atau solusi Anda agar ini bisa ya selesai lah, kita nggak ribut-ribut ya, pemilu seperti yang diinginkan tetap berlangsung, tapi keadilan bagi penggugat itu didapatkan juga. Ya tentunya begini, tentu kita menghormatilah setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ya. Tetapi khusus untuk putusan ini yang menjadi masalah adalah sudah sangat terang benderang kesalahannya, kekeliruannya ya. Pertama bahwa
sebenarnya ini bukan kompetensi dari pengadilan negeri yang menangani kasus perdata, ya, karena ini adalah sengketa administrasi pemilu, ya. Yang kedua, ada salah satu amar putusan yang dia menurut saya non executable, ya, tidak dapat dieksekusi, tidak dapat dilaksanakan. Ya. Apa itu? Yaitu amar putusan yang menghukum KPU untuk menghentikan tahapan pemilu dan memulai tahapan sejak awal, ya, selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa saya katakan ini tidak dapat dilaksanakan? Ya karena dalam eksekusi hukum perdata itu kan mengikat para pihak saja, ya. Nah, tetapi jika ini dieksekusi, maka dia melanggar konstitusi, ya. Sehingga semestinya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilaksanakan karena dampaknya akan lebih besar lagi, kerugiannya akan lebih besar lagi, dan tentunya ini harus menjadi pemahaman kita semua. Nah, itu yang pertama. Nah, secara prosedural ya tentunya kita berharap ya pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri ini, atau ketika nanti pun sampai pada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung juga akan membatalkan ini. Tapi ada salah satu tawaran solusi yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan oleh KPU. Ya, karena ini kan gugatannya perdata. Gugatan perdata itu selalu membuka peluang bagi para pihak untuk berdamai. Nah, kalau saja kemudian antara KPU ya dengan Partai Prima ini berdamai, ya, dalam arti memenuhi harapannya Partai Prima agar mereka bisa diikutkan pemilu, nah maka hal ini patut untuk dipertimbangkan KPU untuk membuka ruang bagi Partai Prima untuk kemudian dicek lagi persyaratannya. Ya, jika ternyata persyaratannya memang memenuhi syarat, maka ya pulihkan saja haknya Partai Prima untuk ikut pemilu, sehingga ketika itu terjadi, ya kemudian ada suatu akta perdamaian, ya, yang membuat Partai Prima tidak perlu untuk melanjutkan gugatan ini karena harapan utamanya sudah terpenuhi. Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal yang bisa kita lakukan, ya, untuk supaya kita keluar dari polemik soal penundaan pemilu ini. Tapi biasanya hal-hal seperti ini jadi jalan kalau ada dorongan dari legislatif dan eksekutif, terutama legislatif. Kalau Komisi 3 bilang, udah lakukan seperti Bung bilang, jalan itu. Tapi kalau enggak, biasanya enggak berani KPU, karena dia takut di DKPP kan. Iya. Gini, ini karena kita masih masa reses, tentunya belum ada ruang bagi kita untuk membuat satu keputusan di komisi masing-masing, ya, entah itu Komisi 3 ataupun Komisi 2. Nah, tapi yang jelas dari waktu yang tersisa ini menurut saya patut untuk dipertimbangkan oleh KPU, ya, untuk mencoba memeriksa ulang kembali, ya. Karena apa? Karena tentunya apabila kita biarkan proses ini berjalan, ada putusan, bahkan putusannya itu ada putusan yang serta-merta, ini menyandra, bahkan menyanda tahapan yang dilakukan oleh KPU, ya. Sewaktu-waktu orang akan bisa mempermasalahkan ini tahapannya sah atau tidak karena ada putusan yang memerintahkan ini serta-merta untuk dihentikan dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah maka demi kepentingan yang lebih besar, demi menjaga konstitusi, maka saya berharap betul agar usulan agar KPU membuka ruang untuk mengecek kembali persyaratan dari Partai Prima, ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan KPU agar polemik kita soal penundaan pemilu ini bisa selesai dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin terus mendorong untuk ditunda pemilu ini bisa tidak lagi banyak bergerak. Putusan serta-merta menarik sekali, tapi Humas PN Jakarta Pusat bilang, wah ini kan putusannya belum inkrah katanya. Nah, iya, makanya dia membantah sendiri putusan serta-mertanya. Iya, makanya ini yang semakin membuat kita curiga ya terhadap putusan ini. Selain karena kompetensinya, soal ketiadaan kompetensi, kemudian juga putusan yang sampai akhirnya bertabrakan dengan konstitusi, ada juga putusan serta-merta ini. Putusan serta-merta ini biasanya itu jarang-jarang dikeluarkan hanya untuk hal-hal yang paling fundamental, yang kemudian jika tidak segera dilaksanakan itu bisa entah itu mengancam kehidupan seseorang atau apapun, ya. Tapi kenapa ini kemudian sampai ada putusan ini? Itulah yang kemudian membuat banyak kecurigaan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait ada apa di balik putusan ini. Tapi oke lah, itu satu hal yang kita harapkan nanti akan dijawab oleh pengadilan tinggi. Tapi hal lain mendorong untuk adanya perdamaian, ya, dengan pemulihan bagi penggugat yaitu Partai Prima, menurut saya patut untuk dipertimbangkan. Karena begini juga saya juga bisa memahami, ya, kenapa kemudian ada upaya dari Partai Prima untuk melakukan berbagai upaya hukum, ya, betul mereka sudah lakukan,
kemudian dari hasil putusan petun itu mereka kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum ada putusan kasasinya, mereka majukan ke perdata karena memang ya sebagai pihak yang mencoba untuk mencari keadilan, ya, yang merasa hak-hak terlanggar, tentu akan mempergunakan berbagai saluran hukum yang tersedia. Nah, tetapi ya, masalahnya adalah ya ketika yang diambil adalah perdata dan kemudian malah dikabulkan seluruhnya oleh putusan PN. Nah, itu yang jadi pertanyaan, ya, kok seberani itu majelis hakim memasang badannya untuk membuat putusan yang sangat tidak masuk akal dan terang benderang kekeliruannya ini. Oke, ada satu hal, ada apa di balik putusannya itu berkali-kali Anda mention. Menurut Anda ada apa? Ya gini, menurut saya kalau ya majelis hakim itu kan tentu dia punya kemampuan, punya pengetahuan, ya. Kalau untuk putusan ini kan soal kompetensi, saya pikir tidak ada satupun ahli yang membenarkan putusan ini, membenarkan kompetensi ini, itu satu. Yang kedua juga membenarkan bahwa putusan perdata bisa kemudian menghentikan tahapan pemilu dan meminta dimulai sejak awal sampai 2 tahun 4 bulan 7 hari itu tadi. Nah, artinya ya ya secara akademik sangat-sangat clear gitu. Bahwa putusannya bermasalah. Nah, oleh karena itulah maka ya tentu perlu untuk ada koreksi ya dari pengadilan di tingkat atasnya bahkan sampai Mahkamah Agung, ya, agar untuk selanjutnya ke depan ya tidak ada lagi pengadilan-pengadilan negeri lainnya yang membuat hal yang serupa yang bisa mengacaukan ketatanegaraan kita, bisa membuat konstitusi kita terlanggar akibat putusan perdata seperti ini. Banyak putusan pengadilan yang kadang-kadang mengacaukan pemilu, ya, baik di tingkat proses maupun setelah hasil. Ya. Bahkan setelah hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pun dipersoalkan, tidak ada yang menang dan kalah, tetap saja bisa dipetunkan kembali SK pengangkatannya, kemudian bisa ke PN, soal urutan penggantian dan lain sebagainya. Bagaimana upaya atau dorongan dari Komisi 3 paling tidak ya, atau anggota Komisi 3 agar ini nggak terjadi, karena kalau terus-menerus begini kacau pemilu kita. Ya, saya setuju bahwa kita harus melakukan evaluasi terhadap sistem sengketa dan peradilan pemilu kita, ya. Jangan sampai kemudian beberapa pengalaman yang pernah terjadi di mana seharusnya sudah selesai di situ tapi membuka peluang ke tempat lain dan akhirnya mengacaukan sistemnya, termasuk juga di putusan ini. Kita harus atur lagi bahwa ya semuanya harus satu pintu dan kemudian selesai, dan ketika sudah selesai di pintu itu di saluran itu, maka tidak ada saluran-saluran yang bisa membuat sistem yang sudah berjalan ini, proses yang sudah berjalan kemudian menjadi terganggu akibat masih terbukanya pulang-pulang itu. Nah, oleh karena itu menurut saya evaluasi pertama harus dilakukan, ya. Kemudian yang kedua kita menyusun ulang lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman terkait dengan proses peradilan dalam hal kepemiluan ini, ya, supaya tertata dengan baik dan tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi ke depan. Kan sebenarnya Komisi 3 atau paling tidak ya nanti komunikasi dan Komisi 2, ya kan, karena kita bicara electoral dispute kan, bisa saja membuat perubahan terbatas agar penyelesaian sengketa proses, sengketa hasil ini menjadi lebih solid dan tidak meninggalkan hal-hal yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mau kalah misalnya, padahal keadilan sudah didapatkan melalui proses berpemilunya. Iya, sementara ini memang kita tentu mengandalkan undang-undang yang existing, ya, yang ada, ya. Tentu ketika kita melakukan suatu perubahan undang-undang butuh kajian yang mendalam, butuh waktu juga, sementara tahapan ini sudah berjalan. Jadi persoalan waktu juga harus menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita ingin melakukan perubahan, baik itu perubahan menyeluruh ataupun perubahan terbatas, ataupun juga didahului dengan evaluasi dan kajian. Nah, kalau menurut saya sementara ini kita bisa mengandalkan undang-undang yang ada, ya. Tapi untuk hal-hal lain, Mahkamah Agung menurut saya juga bisa mengeluarkan beberapa pedoman dan panduan, ya, bagi peradilan-peradilan di bawahnya, ya, untuk kemudian bisa memastikan bahwa dengan undang-undang yang ada ini semestinya tidak membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk kemudian mempergunakan saluran-saluran hukum lain yang akhirnya ya dapat
mempengaruhi proses ketatanegaraan yang sudah kita tetapkan dan sedang kita jalankan ini. Jadi sementara itu bisa. Walaupun masalahnya kadang-kadang di Mahkamah Agung sendiri. Nah itu makanya. Jadi kasus ini sebenarnya harus menjadi bahan pelajaran juga bagi Mahkamah Agung ya untuk memperbaiki ini untuk kedepannya. Jadi memang kita bicaranya ke depan nih terkait dengan perbaikan-perbaikan yang kita harapkan bisa terjadi. Bung Taufik, kalau saya nggak ngomong soal koalisi perubahan Anies Baswedan wakil presiden, rasanya nggak enak tuh kalau ketemu orang Nasdem ya kan. Saya tahu, tapi Bung Taufik pun nggak dalam tim kecil itu. Enggak, tim kecil cuma beberapa orang saja, ada Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Oke. Ya, jadi kan biar fokus di situ. Bukan berarti tidak boleh berkomentar kan? Ya, kita tetap mendiskusikan itu di DPP. Pertanyaannya sekarang ada isu yang hot ya, wakil presiden. Ya. Saya mendengar Nasdem lebih menjagokan Hovifah. Demokrat pasti AHY. Ya. Sekarang PKS gadang-gadang lagi Sandi Uno. Ya. Pendapat Anda? Ya ini bagian dari dinamika kita berkoalisi ya. Tentu kita saling menghormati posisi kita masing-masing. Tentu ada yang bisa kita bisa sampaikan kepada publik ya, apa posisi kita masing-masing. Ada juga yang mungkin itu masih menjadi bahan yang masih mentah untuk bagian dari diskusi kita sesama koalisi. Tapi yang jelas antara Nasdem, Demokrat dan PKS saat ini terjalin satu komunikasi yang sangat smooth gitu ya, sangat kuat, sangat solid, sangat menghargai posisi masing-masing. Ya tentu ini bagian yang berdinamika. Kita nanti tunggu saja proses ini berjalan. Ya mudah-mudahan jangan-jangan malah bisa bertambah lagi koalisi. Kita juga tidak tahu dengan dinamika politik yang ada. Tapi yang jelas tentu kita menghargai semua sikap masing-masing dari partai. Nah, tapi kita punya satu kesepakatan bahwa untuk wakil presiden kita berikan satu kewenangan yang sangat luas ya bagi calon yang kita usung ini, yaitu Pak Anies Baswedan, ya untuk nanti akan memilih dan menentukan siapa yang akan mendampingi beliau dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Saya Anies menetapkan A misalnya, Anda pikir akan tunduk semua atau jangan-jangan ada yang ngambek dan keluar dari koalisi, nggak jadi nyalon? Ya mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi yang jelas dalam situasi yang saat ini sangat hangat ya di antara koalisi dengan Pak Anies Baswedan juga saya sih tidak melihat itu akan terjadi. Jadi kalaupun nanti Pak Anies menyampaikan pikiran beliau terkait dengan siapa yang cocok untuk mendampingi beliau, tentu itu akan diikuti dengan satu diskusi yang mendalam, satu diskusi yang penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Saya meyakini itu. Artinya tidak akan cabut gitu ya? Ya, enggak, sepertinya tidak. Saya membayangkan ketika Anies pilih Hovifah, yang ngambek AHY, ya kan? Kemudian saya orang luar, jadi frankly speaking aja, ketika pilih Sandi Uno, the last akhirnya, karena Sandi dianggap masih punya potensi, resourcesnya banyak dan lain sebagainya, tiba-tiba yang ngambek AHY juga. Bahkan Nasdem bisa ngambek juga. Kalau pilih AHY yang ngambek giliran Nasdem sama PKS, Anda melihat itu mungkin terjadi atau nggak mungkin? Enggak, saya sih masih optimis bahwa dengan situasi yang saat ini sangat hangat di antara kita semua, tentu kita akan berpikir yang lebih luas dibandingkan kepentingan dari masing-masing partai. Dan itu saya yakini itu juga ada di baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS. Karena kita kan berpikir bukan hanya jangka pendek saja, bukan hanya kelompok kita saja, tapi juga untuk kepentingan bangsa ini. Nah itu yang komitmen itu yang sudah kita bangun bersama. Ya mudah-mudahan apapun nanti dinamika yang terjadi, tapi ketika kita tetap menempatkan bahwa kepentingan bangsa di atas kepentingan kita masing-masing, maka apapun yang nanti menjadi keputusan kita bersama tentu akan didukung semuanya. Surya Paloh tiba-tiba beranjang sana ke Partai Golkar, ya. Kemudian ke Demokrat, dan terakhir ke Prabowo. Gerindra. Itu luar biasa menurut saya, karena kita tahu Surya Paloh adalah tokoh senior ya. Saya mengatakan tokoh itu ada 70-an tahun, termasuk Surya Paloh di sana ada 60-an tahun, ada Presiden Jokowi, 50-an tahun Anies Baswedan, 40-an tahun AHY. Sebagai tokoh senior, Surya Paloh mau dalam tanda kutip berendah hati mendatangi Golkar, bertemu dengan Erlangga Hartarto ya, yang jauh lebih junior, kemudian bertemu dengan AHY juga lebih junior, dan bertemu Prabowo, oke sama-sama seniornya. Apa yang ingin dicari sesungguhnya? Orang mikir, oh jangan-jangan Surya Paloh ini mau mencari teman koalisi baru, meninggalkan Demokrat atau meninggalkan PKS. Karena kalau dengan Golkar kan cukup satu koalisi, dengan Gerindra cukup berdua saja.
Bahkan dengan PKB pun berdua saja cukup. Ya. Gimana pendapat? Ya, Pak Surya Paloh itu punya sikap kenegarawanan yang tinggi ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh itu merupakan contoh yang kita coba berikan kepada masyarakat bahwa ya meskipun kita punya kepentingan yang berbeda-beda, punya pilihan yang berbeda-beda, tapi tidak lantas membuat kita harus saling gontok-gontokan, tidak lantas membuat silaturahmi menjadi tertutup, ya komunikasi menjadi tertutup. Nah itu yang dicontohkan oleh Pak Surya Paloh ya. Dalam proses kita menjalani dan menghadapi pemilu ini, ya tetap kita harus menempatkan itu tadi kepentingan bangsa di atas kepentingan kita semua. Nah dengan silaturahmi ini, ya mudah-mudahan masyarakat di bawah pun juga tidak menjadikan pemilu sebagai ajang kompetisi yang sangat keras, yang kemudian saling menjatuhkan, menyebar hoax dan sebagainya. Tapi ya sudah ini bagian dari kita berdemokrasi. Tapi misalnya satu keluarga berbeda pilihan itu suatu hal yang wajar. Nah itu contoh-contoh yang mudah-mudahan bisa kemudian membumi dan bisa dipahami oleh masyarakat. Nah inilah hal yang ingin disampaikan pesannya oleh Pak Surya Paloh kepada seluruh masyarakat luas dalam hal kita menghadapi pemilu 2024 ini. Orang bertanya, kok Pak Surya belum ke PDIP? Tidak atau belum? Pak Surya Paloh juga punya harapan untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan. Sebelumnya kan Mbak Puan juga sudah pernah datang ke kantor Nasdem, ya berdiskusi juga dengan Pak Surya Paloh. Ya tentunya ya kita tunggu saja, ya barangkali nanti Ibu Mega ataupun PDI Perjuangan juga memberikan kesempatan, waktu dan kemungkinan-kemungkinan ya untuk kita bisa bersilaturahmi juga. Itu menurut saya ya kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas kalau dari Partai Nasdem kita tidak pernah menutup komunikasi dan memutus silaturahmi dengan partai-partai politik lain. Kita selalu membuka diri terhadap komunikasi dan silaturahmi di antara partai-partai. Closing statement, Bung Taufik, silakan. Yang pertama tentu kita berharap kita sama-sama menjaga konstitusi ya agar pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan kita jangan sampai membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan terhadap pemilu 2024. Yang kedua, kita juga berharap ya masyarakat dalam hal menghadapi pemilu ini menghadapinya dengan sukacita, riang gembira, bukan malah menjadikan ajang pemilu ini untuk memperuncing perbedaan dan akhirnya gontok-gontokan dan memecah belah di antara kita semua. Dan kalau kita mampu untuk membangun demokrasi yang baik, tentu ini yang kita harapkan karena dengan demokrasi yang baik bangsa kita akan lebih maju ke depannya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi dari Taufik Basyari ya, dulu aktivis HAM, aktivis di LBH dan sekarang jadi anggota DPR. Mudah-mudahan satu periode banyak mengajarkan untuk tidak berubah ya. Amin. Dan kita doakan ya orang-orang baik itu tetap terpilih di DPR asal tetap baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia.